Astagfirullahaladzim, kamu minta itu sama orang. Nggak boleh, nah, nggak boleh. Saya nggak terima laporan kamu. Maksudnya, ini dia. Video pertama dari gua. Jadi eh, sekarang gua udah punya istri, udah punya anak juga, alhamdulillah udah punya keluarga sendiri. Yang pengen gue share tuh sebenarnya dari suami istri itu ya tentunya komunikasi ya Oma ya. Karena komunikasi tuh apa ya, jadi satu hal yang emang kadang bikin yang tadinya suami itu sibuk kerja, istri juga sibuk ngurusin rumah, ataupun yang sempat jadi ibu rumah tangga sama plus karir juga kan makin repot. Nah, jeda itu kadang nggak kepake buat komunikasi tapi udah langsung istirahat masing-masing. Makanya gue sama istri gue nih ngebiasain yang namanya pillow talk. Sebenarnya sih umum gitu pada apa namanya keluarga yang lain mungkin juga ngelakuin, cuma gue pengen sharing aja di sini. Nah, mungkin ada yang beberapa orang yang belum tahu pillow talk. Jadi pillow talk tuh sebenarnya secara ininya apa mah? Pillow talk tuh Ngobrol aja sih. Pilot tuh kayak berbagi suasana hati kali ya buat buat pasangan karena kan udah punya aktivitas masing-masing nih seharian capek gitu. Nah, berbagi hatinya, berbagi suasana itu di pilot itu ngobrol kayak gitu sih kayaknya. ya mungkin apa namanya sebenarnya sih kayak komunikasi biasa ya Om ya, Kayak cuma komunikasi, eh, curhat, ya sesi curhat, curhat. sesi curhat. Jadi mungkin pillow talk tuh kalau misalnya secara definisi globalnya gitu ya, kayak mungkin ada yang menafsirin pillow talk tuh kayak sebelum tidur, atau Mm-mm. biasanya sih ada juga yang kayak suami istri tuh setelah berhubungan atau sebelum tuh Pilot kayaknya talk, lebih lebih plong. ya lebih plong, sama obrolannya Heeh, juga lebih intim ya. iya. Kita bisa bisa ngomongin apa aja sih sebenarnya. Gibah jangan dong, janganlah, janganlah. Ya kita lebih lebih ke arah internal keluarga. Iya, kalau keseharian. Lagi juga kadang kamu setuju nggak gini deh, kalau misalnya suami istri itu misalnya kan kayak aku nih kadang sibuk kerja gitu, malah sampai rumah juga ada kerjaan yang emang lagi aku kerjain, terus di sisi lain kamu juga seharian udah sama Sera, terus beres-beres rumah sampai benar-benar rapi. Nah, ketemu supaya kita apa ngobrol tuh sebenarnya kan sedikit banget ya waktunya Uma ya. Mm-mm. Heeh. Padahal secara logikanya seseorang yang udah nikah komunikasinya itu seharusnya lebih gampang. Kayak dulu ya yang waktu kita dekat, komunikasi itu kan satu hal yang intim banget ya. Banget, Kayaknya sampai tiap iya, jam, sampai sampai tiap tiap jam menit gitu. ya. Nggak tahu, bukan permasalahan apa, ya beda lah udah punya anak mungkin kayak gitu, jadi yang ngebatasin ya sebenarnya sih eh, menurut aku ini mah ya, anak tuh kadang-kadang jadi pemicu buat suami istri tuh ngobrol gitu. Jadi suami yang nggak tahu perkembangan anak di saat dia kerja gitu bisa dikasih tahu sama istrinya, akhirnya ngobrol bareng. Sebaliknya Mm, juga kayak istri nggak tahu nih gimana suami di kerjaan tuh gimana. Makanya mungkin ya pilotok sesimpel simpelnya kayak sebenarnya obrolan simpel ya sih, tapi kadang lupa. Kamu setuju gak kayak aku tuh jarang nanyain gimana harimu hari ini gitu. Kayak jarang, jarang banget ya, jarang banget. paling udah langsung ke arah pokoknya aja yang pengen diobrolin gitu. Iya, aku juga jarang nanya gitu kan gimana. Pernah deh sering gimana kerjaannya gitu. Capek banget ya, gitu kan pasti nanya kan kalau kayak kalau pulang kerja telat atau
lagi benar-benar mukanya tiba-tiba capek pulang kerja langsung aku tanya capek banget ya kayak gitu. Iya sih. Tapi apa nih, kalau ya namanya kerja ya pasti apalagi buat anak istri gitu capek, ya Hmm. obatnya emang keluarga sih. Kayak Mm-mm. kayak apa ya, aku pernah belajar dari seseorang, aku seneng banget ya. Mungkin dia di mata orang tuh kurang baik lah, tapi ada satu hal yang oh kayaknya aku bisa ngambil ini nih. Jadi kalau misalnya suami lagi pulang kerja pasti capek kan, kita Iya. nggak tahu nih di tempat kerja tuh ada masalah apa, tapi jangan sampai bawa ke rumah. Mungkin secara omongan itu oh iyalah ngomong doang, begitu dilakuin mah susah. Iya, aku harus jujur tentang itu, tapi sebisa mungkin sebelum aku ngetok pintu ngucapin salam tuh aku selalu tarik nafas 3 kali gitu, pengen kayak aku nggak mau bawa Beban iya kerjaan. beban kerjaan, keluh masalah kerjaan itu ke rumah. Di rumah pun pasti kepikiran, tapi aku nggak pengen ngefekin kamu loh gitu, kayak aku lagi capek banget, lagi banyak kayak mungkin ada masalah di kerjaan terus kamu kena imbasnya, Sarah kena imbasnya. Nah, aku nggak pengen tuh kayak gitu. Makanya aku ngikutin ada satu orang tuh kayaknya tarik nafas tuh 3 kali lah, kayak rada slow, kayak cooling downnya kita gitu, kayak Mm-mm. capek mau kerja belum masuk rumah itulah. Makanya keluarga apa iya bukan jadi tempat tenang doang sebenarnya, Tempat segala kerja. rasa iya pasti ngerasain. Jadi kalau menurut aku sih psikolog emang perlu ya buat suami istri yang jarang ketemu. Kalau dulu pas Nggak, jarang pacaran ketemu apa? jarang Oh, maksudnya jarang LDR. bukan kan karena kalau masuk pagi udah tuh Oh, kerja seharian oh, ketemunya malam berarti jarang ketemu besok udah kerja lagi gitu itu menurut aku jarang ketemu jadi kita komunikasinya ya selain dari WhatsApp tapi kalau misalnya kita WhatsApp antar juga ketemu padahal kita jarang ketemu gitu loh ngerti gak sih ngerti. ngerti Enggaknya tuh kalau misalnya pas tidur ada yang gerak tuh, ah siapa nih, oh iya suami. iya Udah tidur. itu perlu banget kalau aku perlu banget itu tuh termasuk apa sih kunci harmonis keluarga juga kalau menurut aku Salah satunya, salah satunya salah satunya. salah satunya Percuma kan apa namanya, eh, di apa dalam keluarga nggak ada kasih sayang, cuma berotak doang nggak bisa kan, harmonis nggak bisa kan, bener nggak kan? bisa Ya, salah satunya. salah satunya iya benar salah satunya ya Hmm, jadi apa ya? apa yang kita rasain seharian apa misalnya kayak ada keluh kesah sama suami lu nggak suka Banyak. lu nggak suka nih kamu naruh jaket sembarangan Hmm. tapi nggak bisa disampaikan pada saat itu juga ya kan nah lewat pilotok itu tuh jadi tuh ini apa namanya bisa kesampaikan gitu Iya sih. Tapi apa namanya? Aku harus ngakuin tuh kayak naruh jaket tuh sebenarnya bukan ngerasa sembarangan gitu, kayak bener, maksudnya bukan sembarangan, tapi di sisi lain kayak begitu pulang kerja nih, aduh yang mana nih yang paling cepat, ya udahlah sini aja dulu, apa ntar aku rapiin gitu. Nah, harapannya abis mandi itu bisa aku taruh yang lapang lagi, tapi kan selalu kecolongan sama kamu nih naruhnya. Pas aku mau naruh udah ditaruhin. Istri mah. tapi sebenarnya kamu sadar gak sih kalau misalkan aku tuh paling gak suka rumah berantakan kamu tahu kan Nah, nggak apa-apa deh lantai kotor yang ah, penting rumah tuh tertata rapi gitu tahu kan tahu. makanya sampai aku apa mengide Hmm, mengide tuh apa ya mengide pengen bikin playroom supaya ya udah berantakannya berantakannya di di situ satu aja tempat, di di satu satu tempat tempat. aja nggak Ah. usah di mana-mana tapi kalau misalkan karena aku tuh ibu rumah tangga kan Hmm. jadi seharian pasti ngobrolnya di rumah rumah dapur kamar depan rumah kamar depan kayak gitu kan jadi kayak gak pengen lihat sebel aja gitu kalau misalkan lihat rumah berantakan tuh Iya, suasana rumah doang. Malah kalau misalnya dibilang tuh keadaan di luar tuh nggak sepenuhnya kamu tahu kan.
Oh, lebih tahu yang di rumah gitu. iya. Kamu nggak tahu kan sekarang debat apa pemimpin lagi panas. Nggak tahu kan. Nggak tahu. Rambutnya rumah gue rapi. Iya, nggak peduli pemimpinnya siapa. Iya. Tapi emang kayak gitu maksudnya, apa ya, aku berpikir eh, Allah itu adil loh mas. Kayak eh, kita kadang punya kriteria tapi itu yang kita mau, Hmm. tapi kita sering dikasih apa yang sebenarnya kita butuhin, bener kan? Hmm. Makanya pasangan itu emang ada yang saling melengkapi. Nah, alhamdulillahnya nih, aku dapatnya kamu kan. Kan kita saling melengkapi gitu. Dan suami ya, jangan mentang-mentang istri itu ngebantu ngurus rumah tangga, suami itu nggak ngebantu. Misalnya nih, kayak kamu nih sering apa ngerapiin rumah segala macam, itu aku senang banget gitu. Karena tugas aku ya ngeberantakin. Ya iya dong. Kalau misalnya aku nggak ngeberantakin, Iya, kamu nggak jadi ada kerjaan buat ngerapihin kan? iya jadi kayak punya dua anak kecil kalau di rumah. Tau nggak? Dua anak kecil satu emak doang udah. Cuma bedanya sekarang aku udah nggak nenek nih, udah nggak boleh. Bapak udah nggak boleh. Udah nggak kebagian jatah ya. Apa? Harus harus ngalah. Itu salah satu pengorbanan seorang ayah. Ya bener dong, ya kan? Aku rasa ayah-ayah lain juga mengerti tentang hal ini. Lagi apa ya? Udah, tapi ngerasa nggak kamu kayak eh, kita tuh sebenarnya ya punya kadang punya bukan unek-unek sih kayak ini seharusnya nih nggak boleh kayak gini gitu. Nah, jeda-jeda waktu untuk kadang kita mikir ah kalau diomongin sekarang nih takutnya kamu lagi capek, aku lagi capek Ada gitu. debat. Moodnya iya. Jadinya tuh logikanya nggak sehat. Akhirnya malah adu argumen, niatnya buat nyari jalan keluar malah nggak ketemu gitu. Malah yang ada tuh abis ngomong ini di kamar tuh main punggung-punggungan. Iya, benar, udah sering banget. Kita awal nikah kayak gitu kan? Iya, Iya kan, bener kan? Bukan main punggung-punggung kayak bener-bener kita tuh tahu hmm, pilotok tuh ya pas pas akhir-akhirin doang iya, gitu kan. Pas ah. akhirin aja sebelumnya juga ya komunikasinya juga nggak baik-baik banget gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi ya, Berantem mah enggak. iya Berantem cuma tuh enggak cuman cuma kayak saling saling apa nguatin opini masing-masing iya, gitu. berantem mah enggak, cuman Mm-mm. kayak ya udahlah udah kayak ah ya udahlah males deh daripada debat gitu. Ah, Jadi ya udah deh mendingan akhirnya merelakan merelakan. Padahal dengan sebenarnya cara gondok banget sih tau gak sih? merelakan dengan cara diem-diem. Di diam-diaman punggungnya punggung-punggungan Tiap gitu. pagi suami udah bikinin kopi gara-gara miskomunikasi. Enak aja. Aduh, enggak, kalau lagi ngambek maksudnya. Oh, Iya, kopi nggak dibikinin kan? bikinin kok. Oh, bikinin. Berarti saya salah. Aku mah tipe kalau istri yang masih bikinin kopi walaupun sebel. Oh iya, cuma emang rada pahit dicampur cuka. Bukan pakai gula, malah pakai ini lada. Pedes. Masih aku bikinin kopi pas kesini-sini tuh pas hamil. Hmm. Hamil terus kita ada satu sesi yang kayak bener-bener berantem pengen di Mm-mm, mm-mm, ngertiin. mm-mm. Nah dari situlah kita mulai kayak kayaknya nggak bisa deh kayak gini mulu. Akhirnya mulai ngobrol Iya. pelan-pelan. Tapi itu aku sharing sama teman-teman aku juga kayak katanya sih hampir kayak gitu, Mak. Jadi nggak tahu ya, ini dari sudut pandang laki gitu ya. Kalau istri lagi hamil itu kan moodnya nggak stabil ya. Nah itu kadang-kadang katanya tuh gimana perempuan itu pengennya tuh apa gitu. Nah yang jadi apa namanya kan waktu pas kita sempat rada kisruh tuh sebenarnya aku lagi capek-capeknya kerja tuh kerja Hmm. lagi banyak, wah lagi ampun-ampunan lah. Nah kamunya lagi hamil muda dan yang kamu nggak ngidam cuma pengennya tuh satu gitu. Pokoknya aku harus nemenin kamu meskipun
di sebelah tuh nggak ngapa-ngapain gitu, cuma sekedar napas gitu secara kasarnya kan. Iya, benar. Pokoknya apa namanya, pengen itu. Nah, di sisi lain aku capek, aku entar dulu gitu. Maksudnya ya entar dulu apa namanya biar kayak aku cooling down, kayak aku ngopi dulu, ngerokok dulu segala macem baru. Nah, Mm-mm. cuma pas di situ tuh mungkin akunya juga capek, kamunya juga kayak apa namanya capek banget, akhirnya kita nggak ketemu tuh yang namanya mm, ngobrol enak lah yang kayak celotok kayak Mm-mm. gini ya. Kita cuma aku ngasih argumen, kamu ngasih argumen, eh, moodnya juga lagi nggak stabil, lagi nggak enak, akhirnya ya udah los gitu aja. Jadi sama-sama yang penting kamu tuh udah jujur, yang penting aku nih udah jujur gitu, kayak seakan-akan asal ceplos aja mau dengerin apa enggak gitu. Nah itu yang Jadi jujur-jujurannya tuh bukan jujuran-jujuran yang enak gitu, iya, malah yang bener, pakai emosi, iya jadinya iya, nggak ada yang benar, sama-sama pengen bener, nggak ada yang mau ngalah. Apalagi kita sama-sama anak pertama kan, mm, sama-sama mm. keras kepala banget. Emang emang anak pertama selalu keras ya? Iya, keras kepala. Sunggokong, oh iya Sunggokong, iya Sunggokong, dia kakak pertama deh. Songgokong. Iya dia kan kakak pertama deh. Iya Iya, sih, kalau keras. katanya sih kalau sama-sama anak pertama tuh harus ada yang ngalah salah satunya. Tapi selama ini dia sih yang kadang suka mengalah. Kadang aku juga sih. Banyakan aku sih. Masa masa mengalah main banyak-banyakan. Ntar situ aku tulisin. Oh sekarang ngalah, sekarang ngalah, sekarang ngalah. Apa ya? Aku sebenarnya mengalah enggaknya tuh gimana ya? Di otak aku tuh sebenarnya bukan bukan untuk itu gitu. Kayak gini deh. Misalnya ada satu argumen yang emang aku nggak setuju di situ mah. Hmm. Nah, kalau aku timpalin langsung saat itu, ini nggak akan ketemu. Mm-mm. Maksudnya sama aja omongan aku nggak didengerin. Akhirnya aku iyain dulu. Tapi begitu kita moodnya enak segala macam, baru aku ngeluarin argumen aku sama ngasih alasan sebenarnya yang argumen dari kamu mungkin ada yang lebih baik lagi dari itu. Nah itu, jadi di situ tuh sebenarnya kalau di otak aku bukan ngalah. Ya benar sih akunya masih keras kepala gitu. Aku pengen menang tapi di waktunya entar gitu. Kamu harus dengerin aku tapi ya udah sekarang ya udah kamu ngekip argumenmu dulu gitu. Nah ujung-ujungnya kan kita kan kayak gitu. Sebenarnya kita beda argumen nih tapi oh kayaknya kalau ditimbalin sekarang nih nggak bisa gitu. Kecuali emang satu hal yang kayak apa ya? Ya mungkin nggak begitu berat masalahnya ya. Ya pokoknya intinya tuh pilotok tuh emang bukan wajib sih, tapi perlu. Perlu di selingan kegiatan kita sehari-hari gitu. Lebih enak sih sebelum tidur gitu. Jadi kita tuh Iya. bisa tidurnya tuh makin erat gitu. Makin Kenapa sih? enak. Kena lem Cina. Bukan karena Kenapa? kan udah ngeluarin unek-unek seharian. Oh, Bukan unek-unek tapi kayak kalau kesah seharian ah, gitu. finishingnya dari hari Finishingnya ini iya. gitu. Jadi tidurnya Hmm. lebih lebih bermanfaat, Hmm. lebih rileks, bener-bener tidurnya nyenyak gitu. Karena udah nggak ada beban pikiran lagi, tinggal ngadepin besok Nah, gitu. iya tuh. Sama kita tuh sering apa ya? Ngobrolin satu hal yang kayak ini sebenarnya tuh nggak boleh nih, tapi eh, kita harus kelarin hari ini. Cuma moodnya tuh kita lagi nggak ketemu gitu, Hmm. maksain harus hari ini kelar, nggak boleh dilarut-larut sampai besok. Nah itu sebenarnya kan gimana mungkin harus kita akuin ya kedewasaan ya Uma ya. Hmm. Cuman di sisi lain ada satu yang kayak tadi gitu, kalau misalnya mood lagi kacau mau ditimpalin kayak gimana juga ya rada berat. Hmm. Mending ya udahlah kita ngalah aja dulu tapi nanti harus kita omongin jadi PR kayak gitu, bukan ngendepin masalah Iya. tapi ini kalau misalnya dituntasin hari ini kayaknya rada berat gitu. Cuman
apa ya, kayak kan eh, setiap harinya tuh kita punya dimensi yang beda nih, kayak kamu di rumah terus aku di kerjaan. Nah kadang tuh berasa nggak, sebenarnya aku cerita sesuatu tentang kerjaan aku tuh kamu tuh belum tentu ngerti. Mm-mm. Heeh. Nah tapi aku tetap ceritain. Yang Nah penting berbagi iya. berbagi cerita. Nah kamu sebaliknya juga sama gitu, apa yang kamu ceritain kadang nggak semuanya aku ngerti, aku Mm-mm. paham gitu kan. Eee, ya kenapa kayak gitu sebenarnya sih, menurut aku wajar-wajar aja gitu. Yang mungkin dibilangnya kayak ada satu pengetahuan yang emang kamu nggak ngerti, terus kamu ngomong, "Aku nggak begitu ngerti." Akhirnya bisa jadi aku jelasin, terus juga sama aku nggak ngerti bisa jadi kamu jelasin, aku jadi tahu sesuatu yang baru juga, kamunya juga. Lagian juga begini deh, kita harus mengakui ini. Kita udah jadi suami istri, curhatnya apa istri itu ke siapa lagi kalau misalnya bukan suami. Iya, Makanya suami itu benar, jangan ngeluh deh kalau misalnya benar-benar. dicurhatin nama istri. Istri bukan yang ngeluh sebenarnya, cuma pengen ada tempat berbagi gitu. Bukan ngeluh istri itu sebenarnya ya. Suami juga mungkin kayak gitu. Ya walaupun istri punya sahabat tapi lebih terdekat kan suami kan, apalagi Mm-mm, kalau mm, keluh kesahnya tuh seputar anak, seputar mm. rumah sama suami, ya paling ke suami yang lebih ngerti. Nah, Tapi kalau suaminya ngeluh juga. nah, nah, kalau aku begini mah, nggak tahu ya. Aku juga maksudnya yang ke Ricky sama Sekar gitu ya. Itu nerapin itu, maksudnya gini deh. Aku harus ngakuin aku kalau misalnya curhat sama temen tuh bisa sampai seserius itu gitu, sampai lama banget. Nongkrong di luar aku bisa sampai lama segala macem. Mm-mm. Cuma kalau sebelum nikah waktu itu aku sempat mikir kayak, kok aku sama keluarga nggak bisa ngobrol lama gitu, sama ibu gitu nggak bisa ngobrol seserius kayak aku curhat ke temen kayak gitu, kayak seakan-akan tuh aku nggak adil sama keluarga aku gitu. Mm-mm. Nah seharusnya kan satu hal yang kita kasih, bukan kita kasih sih maksudnya, yang kita lakuin ke temen kayak nongkrong lebih lama, ngobrol lebih lama, satu hal curhat yang serius itu ada gitu, itu lebih ke arah keluarga sih harusnya gitu. Masa iya kita sama teman begitu sama keluarganya sebentar, kan jatuhnya Iya. nggak adil. Nah kalau aku sih pengennya itu. Nah udah gitu, kalau misalnya yang tentang suami istri itu bukannya gimana-gimana ya, kadang setiap orang punya sahabat yang kita percaya gitu ya, kayak uh, nggak semua kan dibeberin, tapi kadang tuh kita kalau misalnya cerita sama dia kita percaya. Terus sama, ya ini mah bukan bukan tersinggung aib ya maksudnya ya, yang internal banget tuh nggak mungkin, tapi kita hanya sekedar cerita, sekedar sharing, kayak gitu. Tapi lebih bagusnya makanya kita sama-sama jujur nih, kayak kejujuran ya mungkin rada nggak enak kali ya, karena kan kebanyakan jujur itu satu hal yang konotasinya negatif untuk seseorang, bener nggak? Mm-mm. Makanya apalagi suami istri. Tapi aku lebih milih itu, kayak kamu nggak suka sama sifat aku atau sama kelakuan aku hari ini, mending diobrolin pas kita lagi dapat suasana enak, kayak pas lagi pillow talk. Iya, Dia pillow talk tuh nggak mesti setiap hari sih, cuman hmm, kayak yang enaknya tuh di penghujung hari gitu, kayak mau tidur tapi nggak mesti setiap hari harus ngobrol, ya bosen juga tiap hari mau ngobrol, hari ini ngobrolin yang sama besok ngobrolin yang sama. Saya kayak 2 hari sekali lah, 3 hari sekali, seminggu sekali gitu. iya Tapi lagi protokol emang harus ada. ya. Emang harus ada, itu perlu eh, banget. lebih tepatnya komunikasi sih. Kalau misalnya Iya, pillow talk mungkin iya. terlalu resmi, mah kayak sebelum yang kayak sebelum tidur kayak gitu. Kalau misalnya emang seharian pas libur ngobrol udah lebih banyak ya, bisa eh, udah jadi salah satu sih sebenarnya kan, buat ngejaga komunikasi intinya ya. Mm-mm. Cuma apa ya,
kenapa kita bikin ini sebenarnya sih buat pertama buat kita pribadi sih ya. Kayak ada satu hal yang emang buat kita mungkin di luar sana keluarga yang lain juga banyak yang lakuin ini, mungkin ada juga yang belum tahu ya. Semoga aja bisa bisa sama-sama saling ngingetin lah. Kita udah apalagi udah berkeluarga segala macam, uh, jangan sampai ada masalah keluarga yang kesebar keluar dari lingkup keluarga. Itu cuma gara-gara komunikasi. Itu disayangkan banget gitu, maksudnya masa iya pasangan tuh nggak bisa ngobrol lebih santai lebih enak, gimana cari jalan keluar gitu. Lagian juga kan udah masuk fase berumah tangga tuh bukan tentang senengnya doang, uh, tapi udah salah satu seneng semua harus seneng gitu. Tapi kalau misalnya salah satu ada yang sedih ya harus kita hibur supaya nggak ada yang sedih gitu. Berbagi rasanya tuh sebenarnya kayak gitu, bukan ada satu yang sedih kita ikutan sedih, tapi ada satu yang sedih ya kita hibur supaya nggak sedih gitu. Masa iya ada yang nangis aku nggak tahu apa-apa harus ikut nangis, aku harus nangisin apa kan gitu, enggak kan. Iya. Iya Sarah, Selamitan banget nangis ikutan nangis. ada ada anak nangis ikutan nangis. Karena pendengar yang baik itu pasangan kita sendiri. Kalau yang udah punya pasangan, Yang kalau yang halal, belum, yang halal. yang halal. Kalau misalnya udah punya pasangan halal enak. Kemarin aku ngeliat ada orang pacaran, masih pacaran belum nikah, aku teriakin woi haram. Udah sombong aku beneran ya. Apa itu pacaran? Pokoknya jangan bosan-bosan sih ngedengerin ocehan istrinya. Istri juga jangan bosan-bosan apa menerima keluh kesah suaminya seharian gitu. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi, masa mau suaminya curhat sama cewek lain, enggak kan? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu yang pertama. Maksudnya jangan sampai ada kuping lain yang ngedenger gitu, curhatan-curhatan perasaan kita. Karena itu bahaya banget. Tapi kecemburu nggak kalau misalnya seandainya aku curhat sama cewek lain? Ya menurut lo? Ke Sarah. Ya dia nggak bisa lah. Hah? Belum bisa, masih cuma hau-hau doang. Ke ibu? Ya enggak lah. Cewek lain tuh konotasinya enggak di lingkup keluarga. Oh. Di beda alam. Maksudnya beda alam. Beda di itu. Mana? Antara bintang alam sama itu alam sari itu beda alam tuh. Iya. Nah pokoknya jangan sampai iyalah suami kita curhat sama perempuan lain. Itu nggak boleh, jangan sampai. Apalagi dicurhatin istrinya. Sama. Iya. Jangan sampai curhatin tentang pasangan ke orang lain, apalagi itu yang apa sih? Internal terus beda jenis gitu. Nggak boleh bang, nggak boleh, itu membuka gerbang pelakoran. Nggak boleh pokoknya. Pelakor apa sih singkatannya? Perebut laki orang. Oh orang, pelakor. Ya boleh. Awas kamu ya ketahuan. Enggak, nyari lucunya susah pelakor. Masa perebut laki dekor? Enggak mungkin. Ya paling gitu aja buat yang pertama tuh kita sharing tentang pillow talk. Mungkin kedepannya kalau misalnya pada suka sama sharing-sharingan ini bisa kita saling berbagi gitu. Bukan satu hal yang kita tegesin, ngomong kita bukan berbagi tentang masalah yang menyangkut aib gitu. Oh iya,
aku mau cerita sedikit. Tadi tuh apa namanya? Aku ngobrol ya kan di pabrik lagi ngobrol. Jadi kita sharing tentang kayak uh, efek pandemi terus segala macem. Nah, itu ada satu hal yang menyangkut tentang kayak ada satu obrolan yang ke arah rumah tangga dan itu tentang aib. Nah, dari teman aku tuh bilang katanya aib itu ini maksudnya menurut pembelajarannya dia ya, Mm-mm. dia juga punya guru gitu. Aku nggak Heeh. nyinggung itu. Aib itu ada yang boleh diungkapkan asalkan memenuhi 6 syarat. Aku lupa pokoknya salah satunya kayak itu sebuah panggilan, terus itu bisa memberikan pelajaran ke orang sekitar, terus apa lagi ya, kayak mungkin informasi, pokoknya banyak lah. Aku nggak begitu apal. Contohnya gampangnya gini, kayak sebenarnya kan kayak kalau misalnya kita sering lah ya, aku mau uh, ngejurusin gitu, kayak pernah dengar ada ustadz yang ceramah, dia itu mengambil pengalaman orang lain Hmm. untuk dijadikan sebuah pembelajaran ke jamaah. Tapi secara kasarnya ya, secara kasar itu kan yang diomongin sebenarnya aib aib seseorang kan, tapi banyak ya, mungkin itu salah satu persyaratannya yang termenuhi. Nah, terus ada lagi, ini yang ada di otak aku tuh, kalau aku ngebayangin tuh kayak lucu gitu, nggak tahu sih menurut aku gitu. Ada aib yang emang boleh diungkapkan uh, untuk informasi yang kalau misalnya nggak diomongin ini bisa jadi kerugian atau kejahatan. Seandainya gini nih, kamu lapor polisi, pak itu tetangga saya maling pak, kemarin apa namanya habis nyopet, dia sering itu, saya juga pernah jadi korbannya gitu. Kalau misalnya polisinya maksudnya ya inilah maksudnya kusnuzon, selalu kusnuzon kayak gitu, ada yang laporan kayak gitu, dia ngomong astagfirullahaladzim, kamu buka aib seseorang gitu. Nggak boleh, nak, nggak boleh, saya nggak terima laporan kamu. Maksudnya nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu juga ya, tapi itu boleh diomongin supaya supaya orang itu di ditangkap lah secara kasar kayak gitu. Aku jadi ngebayangin, oh boleh ya berarti ya kalau misalnya ada tetangga yang pencuri kita ngomongin, padahal itu kan buka aib. Aku kepikiran kalau misalnya polisi nimpalin aku snuzon gimana. Nggak boleh itu buka aib orang, nak. Nggak boleh kamu yang saya tangkap. Pokoknya ngobrol tuh penting lah, apalagi sama pasangan ya, terserah waktunya kapan gitu, enaknya pas moodnya juga lagi dapet gitu. Karena kalau bisa yang diomongin jangan aib, karena tadi aku bilang kalau misalnya kita ngomong aib seseorang tuh, dosa orang itu kita juga dapat gitu. Hmm. Makanya aku sih berharap ada yang ngomongin kita biar apa namanya, dosa kita berkurang gitu. Nah, Kalau misalnya nyari salah susah, ya minimal ngurangin dosa. terus pesan buat istri atau buat Hmm. wanita, jangan sungkan buat mengekspresikan perasaan kalian kalau misalkan lagi ngobrol enak gitu atau lagi di sesi talk sama pasangan. Mau nangis nangis, mau ketawa ketawa, mau cubit cubitan, terserah. Yang penting di hari itu perasaan kalian tuh tuntas gitu, jadi nyambut besoknya tuh lebih enak, lebih fresh, jadi nggak ada gondok di hati gitu. Betul. Itu lebih, itu sih pesannya. Kalau itu nggak apa-apa, yang penting jangan minta uang belanja nambah. Ini malah Lagi curhat terus, lagi ngomongin apa masuk ke politik, masuk ke manajemen, matematika segala macam, endingnya uang belanja nambah. Sulit. Ya udah, pokoknya uh, pillow talk kali ini ya masih ngalor ngidul, tapi
pasangan kadang nggak harus kita ngobrol sama pasangan yang bener-bener serius banget, yang dalam banget kayak gitu. Ngobrol-ngobrol receh sama istri, sama suami, sama anak, sama keluarga pokoknya, itu juga jadi bisa mempererat ikatan loh. Kayak harmoni seseorang bisa dilihat dari komunikasinya juga, salah satunya gitu. Yes, Yang tadinya senggang mungkin gara-gara komunikasi bisa kembali akur gitu. Itu nggak lebih harus rapet. itu nggak harus ke yang benar-benar Oh, serius, tapi yang receh-receh, bercanda receh nggak masalah gitu. Karena kadang istri itu cuma pengen suaminya punya waktu minimal lebih banyak dari biasanya untuk ada di sampingnya. Oke, terima kasih. Dadah.